Pada hari kedua pembelajaran daring kita pada hari ini, kita akan membahas mata pelajaran tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, tema pertama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia kita adalah makhluk hidup dan perkembangbiakan. Nah, kalau membicarakan tentang makhluk hidup, anak-anak Bapak sudah tahu apa-apa saja yang termasuk ke dalam makhluk hidup atau kelompok makhluk hidup. Yang pertama ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau perkembangbiakan itu apa, Pak? Perkembangbiakan artinya adalah merupakan ciri-ciri dari salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup perkembangbiakan. Artinya mempunyai anak, mempunyai keturunan. Nah, kompetensi dasar kita pada bahasa Indonesia adalah mencermati kosakata dalam teks tentang pertumbuhan dan perkembangan biakan makhluk hidup. Jadi ada kosakata. Apa itu kosakata, Pak? Kosakata itu artinya adalah kata-kata baru yang kita belum pernah dengar atau perlu tahu apa sih arti dari kata-kata tersebut. Terus di sini ada juga pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu adalah perubahan fisik yang dialami oleh makhluk hidup, ya. Misalnya kucing, mulai dari anak kucingnya, anak kucing sampai dengan kucing dewasa nantinya. Itu pertumbuhan. Kalau kita dari tinggi badannya bisa kita lihat, oh dia dulu pendek, sekarang sudah tinggi, berarti dia mengalami pertumbuhan. Kalau perkembangbiakannya tadi mempunyai keturunan atau anak. Nah, di sini sudah ada dua nih ciri-ciri makhluk hidup nanti, ada perkembangbiakan dan ada pertumbuhan. Nanti kita akan bahas lagi ya. Anak semuanya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pembelajaran bahasa Indonesia meliputi beberapa unsur. Nah, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan kalau kita sedang mempelajari muatan bahasa Indonesia. Ada membaca, menulis, mendengarkan, dan memahami kalimat. Ini urutannya. Setelah membaca, kalian akan menulis. Setelah menulis, akan mendengarkan cerita. Nanti akan Bapak suruh bercerita tentang karya kamu yang sudah kamu baca, kemudian kamu tulis. Nanti mendengarkan, misalnya bergiliran menceritakan pengalaman diri sendiri atau menceritakan tentang lingkungan di rumah sendiri. Dan yang terakhir barulah memahami kalimat. Biasanya kalau memahami kalimat nanti Bapak akan memberikan penugasan kepada kamu, yaitu berupa soal yang biasanya kamu sebut ada latihan, ya. Ada latihan ataupun bisa juga nanti pekerjaan rumah atau PR nanti, ya. Itu langkah yang keempat, memahami kalimat. Kita lanjut. Pembelajaran kita pada kesempatan kali ini membaca sebuah teks, menemukan kosakata baru. Nah, ingat ya, kosakata baru, memahami makna dari tiap kosakata baru. Sudah tahu apa, sudah dapat kosakata barunya, kita cari artinya, barulah kita menulis dengan kalimat sendiri. Entah Bapak suruh menyimpulkan dari sebuah cerita atau meringkas sebuah cerita yang Bapak sajikan nantinya, ya anak-anak semuanya. Tetap semangat ya walaupun kita belajar daring. Lanjut slide-nya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajak anak-anak membaca nyaring. Apa itu membaca nyaring? Membaca nyaring adalah membaca secara sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya membaca dengan memperhatikan tanda baca, dengan intonasi yang benar, tidak hanya sekedar membaca seperti air mengalir, ya. Harus memperhatikan tanda baca dan intonasi yang tepat. Jika kita ketemu kalimat permintaan atau kalimat tanya dan kalimat perintah, itu beda nanti. Bagaimana intonasi yang kita keluarkan, lafal nafas yang kita keluarkan nantinya haruslah tepat. Ya, contohnya kalau menginstruksikan atau kalimat perintah itu intonasinya dari tinggi ke rendah. Kalau kalimat tanya, kebalikannya,
dari rendah ke tinggi. Kalau kalimat perintah apa contohnya? Ambilkan bukuku. Nah, kalau kalimat tanya, apa yang dimakan kucing itu? Itulah salah satu contoh intonasi ketika membaca dengan benar, ya. Kemudian, apa Pak tujuan dari membaca nyaring adalah untuk memahami isi cerita dalam satu teks. Jadi, membaca nyaring ini untuk lebih memudahkan kita memahami isi cerita yang akan kita baca nantinya. Langkah-langkah yang bisa membantu kita lebih mudah memahami bacaan suatu teks. Nah, apa saja yang bisa mudah kita memahami isi bacaan suatu teks? Nah, di sini Bapak ambil contohnya. Pertama itu menemukan kosakata baru. Artinya kata-kata yang belum kita ketahui maknanya. Jadi, dengan harapan setelah kita menemukan kosakata baru, nantinya akan kita cari apa artinya. Anak-anak Bapak lebih tertarik untuk membaca. Karena kalau kita sudah tahu pasti kita senang, kita suka. Kalau kita belum tahu artinya nanti, aduh, apa sih cerita ini nggak menarik. Kita tidak tahu menarik atau tidaknya suatu bacaan itu. Nah, inilah dia fungsi dari kosakata baru yang tidak akan menarik kalau kita tidak mengetahui apa arti dari kata-kata yang ada dalam cerita tersebut. Jika kalau kita sudah memahami, Bapak yakin insya Allah anak-anak Bapak nantinya akan suka, akan lebih gemar membaca nanti. Dengan membaca artinya anak-anak Bapak semuanya akan memiliki ilmu yang banyak. Oke anak-anak Bapak semuanya, kita lanjut. Untuk lebih memantapkan pemahaman anak-anak, semuanya Bapak akan memberikan sebuah teks bacaan yang berkaitan dengan tema kita saat ini. Kan tema kita kali ini kan kita membahas makhluk hidup dan perkembangbiakannya, ya kan? Makhluk hidupnya sudah Bapak sebutkan tadi, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Perkembangbiakannya merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Nanti ada lagi yang lainnya. Oke, anak-anak Bapak simak ya. Bapak akan membacakan bacaan yang akan Bapak sajikan ke anak-anak Bapak semuanya. Bacanya di sini Bapak ambil cerita yang berjudul Peliharaan Keluarga Bayu. Ayah, ibu, dan Bayu mempunyai peliharaan. Ada tanaman peliharaan, ada juga hewan peliharaan. Ayah Bayu memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan ayah Bayu adalah burung nuri. Burung nuri memiliki sayap dan paruh. Ibu Bayu memiliki tanaman peliharaan. Tanaman Ibu Bayu adalah jeruk. Pohon jeruk tumbuh dari biji jeruk yang ditanam. Bayu mempunyai hewan peliharaan. Hewan itu adalah kucing. Kucing Bayu bernama Lili. Lili berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, anak-anak Bapak semuanya, setelah kalian simak mendengarkan teks bacaan yang singkat tadi, kita baca. Setelah Bapak baca, nah, langsunglah kamu akan melihat di sana. Ternyata ada beberapa kata-kata yang kami tidak memahami, ya. Contohnya di situ. Nah, lihat ada nanti ya. Akan Bapak lampirkan di situ ada kata peliharaan. Nah, apa sih arti peliharaan? Nah, nanti di slide selanjutnya untuk kosakata baru, makna dari kosakata barunya akan Bapak sajikan. Kemudian ada apa dari kata-kata di sini yang kosakata baru yang Bapak belum memahaminya. Ada sayap dan paruh. Nah, ya kan? Ada berkembang biak. Terus ada tumbuh. Ada biji. Ada melahirkan. Nah, itu kan merupakan beberapa kosakata baru yang ditemukan dalam teks bacaan yang sudah kita bacakan tadi. Oke, anak-anak semuanya, kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah kita membaca teks cerita di atas, maka kita menemukan kosakata baru nih. Ya. Nah, alhamdulillah di sini sudah ada beberapa kosakata baru yang sebelumnya kita tidak memahami apa artinya ya. Ada di sini peliharaan,
ada sayap, ada paruh, berkembang biak, bertelur, tumbuh, biji, dan yang terakhir melahirkan. Jadi dari teks yang kita baca tadi, nah, Bapak ambil beberapa kosakata yang menurut kita baru, menurut anak Bapak baru yang belum kita ketahui apa artinya. Pernah mendengarkan, belum tahu apa artinya. Ya anak-anak Bapak semuanya, tetap semangat ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, makna dari kosakata baru dalam teks di atas tadi yang kita baca, makna itu arti. Jadi arti dari kosakata baru, kata-kata baru dalam teks di atas tadi. Yang pertama ada tadi peliharaan. Apa itu peliharaan? Peliharaan artinya yang kita jaga dan kita rawat. Maksudnya hewan yang kita jaga dan kita rawat. Contohnya kalau di rumah tuh anak-anak Bapak punya kucing, apalagi kucing lucu-lucu ya. Nah, kemudian ada lagi ayam, mungkin anak-anak Bapak yang cowok, ada burung, ya, ada kelinci. Nah, kalau dia berada di rumah, di lingkungan rumah kita jaga dan kita rawat, itu disebut pelihara. Nah, sayap yang kedua artinya alat gerak pada burung. Jadi bagian-bagian tubuh pada hewan salah satunya ada sayap yang terdapat pada burung yang digunakan sebagai alat gerak. Burung kan terbang, jadi dia melambai-lambaikan sayapnya merupakan alat geraknya. Kalau tumbuhan gimana geraknya? Menggunakan kaki. Lanjut, paruh. Paruh adalah bagian tubuh pada burung yang digunakan untuk mengoyak atau merobek makanan. Nah, paruh ini adalah muncung ya. Muncung kalau kata orang kalau kita lihat bahasa yang lainnya, artinya dia merupakan salah satu bagian tubuh burung yang digunakan untuk mengoyak atau merobek makanan. Lanjut, berkembang biak artinya menghasilkan anak atau keturunan. Nah, ini dia berkembang biak seperti hewan peliharaan kita, nanti dia akan berkembang biak. Apalagi kita memelihara sepasang, artinya ada yang jantan, ada yang betina. Kalau untuk hewan ya, dia akan berkembang biak, nanti menghasilkan anak. Seperti ayam seperti itu juga ya, dari bertelur, mengeram, menetas anak-anak ayamnya sehingga menjadi ayam dewasa. Itu artinya berkembang biak, menghasilkan anak atau keturunan. Kalau untuk manusia, ya bersama, kita kan makhluk hidup juga seperti silsilah keluarga kita, ayah dan ibu kita anaknya. Nah, orang tua dari ayah dan ibu kita, kakek dan nenek kita, artinya keturunan dari keturunan sebelumnya. Itu artinya berkembang biak ya, berkembang biak menghasilkan anak, tidak memutuskan keturunan. Yang selanjutnya bertelur, artinya salah satu cara hewan untuk memiliki anak atau keturunan. Jadi kalau bertelur ini hewan, nah, jangan pula manusia yang anak-anak Bapak bilang manusia berkembang biak dengan cara bertelur. Nanti diketahui orang, masa manusia bertelur, jadi manusia ngeram dulu. Itu maksudnya ya. Soalnya anak-anak semuanya bertelur itu pada hewan, cara berkembang biak untuk hewan, bukan manusia. Oke. Apa saja contoh hewan yang bertelur? Banyak. Ya, di sekitar kita aja ada ayam, burung ya. Kalau yang buah-buah ada buaya. Ya. Lanjut, tumbuh. Tumbuh artinya perubahan ciri fisik yang dialami oleh makhluk hidup. Nah, jadi ini seperti kita manusia, dari balita menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi anak remaja, menjadi orang dewasa, menjadi orang tua lagi atau lansia. Lanjut, usia, itu namanya perubahan fisik. Kalau tumbuhan itu nampak kita mengetahui kalau dia tumbuh, batangnya semakin tinggi, daunnya semakin banyak, keluarnya buah, keluarnya bunga. Selanjutnya kosakata yang terbaru adanya biji. Nah,
Biji artinya bakal tumbuhan baru, berarti bibit tumbuhan. Nah, di sini dah mulainya kita untuk menanam biji untuk mendapatkan tumbuhan yang baru. Karena anak bapak sudah pernah melakukan kegiatan bercocok tanam, mulai dari misalnya yang ada di lingkungan kita menanam tomat ya. Anak-anak bapak nanti bisa lihat menanam tomat itu, kita ambil bijinya dulu, kita semaikan bijinya dulu, barulah bijinya akan tumbuh menjadi bakal tumbuhan, jadi tunas, keluarnya daun dan seterusnya. Barulah kita menanam setelah ia memiliki tumbuhan yang agak besar. Yang terakhir adalah kosakata yang terakhir, melahirkan. Nah, kalau melahirkan artinya termasuk manusia ya. Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana apa itu artinya. Melahirkan artinya salah satu cara makhluk hidup untuk menghasilkan anak atau keturunan. Jadi melahirkan ini adalah sama seperti bertelur, namun bertelur hanya pada hewan. Kalau melahirkan, hewan juga ada yang melahirkan, manusia juga melahirkan. Itulah kosakata dan makna yang kita ambil dari bacaan tadi ya anak-anak bapak semuanya. Jadi sekarang sudah tahu apa ya saja arti dari kosakata yang baru kita lihat tadi. Nah, yang terakhir, kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita harus mengambil kesimpulan dari uraian-uraian materi yang telah kita sajikan di atas tadi. Yang pertama, kesimpulan Bapak ambil di sini dari bacaan di atas dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup ternyata tidak hanya membutuhkan makanan dan tempat tinggal saja. Ternyata masih banyak yang lain seperti yang kita uraikan di atas tadi, ya kan? Tidak hanya membutuhkan makanan, tidak hanya membutuhkan tempat tinggal, tapi dia tumbuh, berkembang biak, ya, melahirkan. Itu juga termasuk ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya, bagaimana Pak membutuhkan? Oh, membutuhkan udara. Ya, benar, membutuhkan udara atau oksigen juga merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Kita harus pekal terhadap suatu rangsangan. Iya, ya, artinya berisik. Nah, berisik telinga kita artinya pekal terhadap suatu rangsangan. Kita tidak terusik dia. Begitu artinya ya anak-anak Pak semuanya ya. Yang kedua, kesimpulannya, ketika kita membaca sebuah teks tanpa kita sadari, kita sudah menambahkan penguasaan terhadap kosakata yang baru. Nah, ini dia yang Bapak bilang. Ketika anak Bapak sudah tahu kosakatanya, kalau anak Bapak gemar membaca, nantinya kosakatanya bertambah banyak. Semakin kaya kosakata, maka semakin banyak ilmu yang dia miliki. Banyak baca, banyak tahu. Nah, itulah salah satu slogan terdapat di perpustakaan. Nanti suatu saat ketika kita sudah tatap muka belajar di sekolah, nanti kita akan membaca, kegiatan membaca akan kita laksanakan di perpustakaan kita nantinya. Itu banyak sekali jenis bukunya. Terus di sana juga kita akan melihat banyak sekali slogan-slogan yang ada di dalam perpustakaan yang bisa membantu, memotivasi, lebih menyemangatkan anak-anak Bapak untuk gemar membaca. Ya, dengan gemar membaca, anak Bapak akan kaya dengan ilmu, berbagai ilmu nantinya. Yang terakhir, semakin kaya kosakata yang kita miliki, maka semakin mudah bagi kita untuk menjadi pembaca cepat. Pembaca cepat artinya gimana? Bukan seperti yang Bapak bilang tadi, seperti air mengalir di sungai, bukan. Membaca cepat artinya kita sudah memang memahami tata bacaannya di dalam teks tersebut, terus sudah tepat intonasinya. Jadi kenapa bisa kita seperti itu? Karena kita biasa membaca. Kemudian kita juga sudah memahami apa maksud dari cerita tersebut tadi, yang dibantu apa ketika kita telah menemukan kosakata baru dan sudah tahu apa arti dari tiap-tiap kosakata baru tadi. Ya anak-anak semuanya. Untuk hari ini Bapak rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Minggu depan nanti kita lanjutkan. Semoga anak-anak Bapak semuanya bisa mengerti. Besar harapan Bapak diulangi kembali dengan orang tuanya. Kalau ada yang kurang jelas nantinya minggu depan boleh ditanyakan kepada Bapak. Ya anak-anak semuanya, tetap semangat walaupun kita daring. Ya anak-anak semuanya, demikian untuk hari ini.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.